Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Effendi dengan NIM 210231100100143 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Saya di sini ingin mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Masuk bab pendahuluan yang pertama. Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang ulung dan jujur. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian, dasar-dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni ulama-ulama dan cendekiawan Muslim. Ekonomi Islam menemukan momentum kejayaannya bersamaan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Meski pada abad-abad selanjutnya mengalami pasang surut, namun kajian ilmu dan praktik ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Pembahasan pemikiran aliran Abi Yusuf. Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad al-Ansari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Latar belakang pemikiran Abu Yusuf. Latar belakang pemikiran tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya, yakni dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaklid. Faktor ekstern adanya sistem pemerintahan yang disebut absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting sosial seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkan kepada penguasa dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid di kemudian hari. Surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenali sebagai Kitab Al-Kharaj. Persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Persamaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah dalam hal perubahan harga. Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal tersebut dapat disebabkan pula karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Selain itu, kelangkaan atau kelimpahan barang bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Hal ini disebabkan karena ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum dan mendasar, Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga. Hanya saja, dalam pembahasan mekanisme ini,
Abu Yusuf memiliki pandangan yang terbalik dari pandangan harga secara umum tentang pengaruh produksi terhadap harga. Pemikiran ekonomi menurut Zaid bin Ali dari tahun 80 sampai 120 Hijriah. Zaid bin Ali juga merupakan ahli fikih yang terkenal di Madinah. Zaid bin Ali juga sebagai tokoh penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Pengakuan bahwa Zaid bin Ali sebagai ahli fikih pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah yang pernah berguru selama 2 tahun, yaitu, "Aku kenal Imam Zaid bin Ali sebagaimana aku kenal tentang keluarganya. Di masanya tidak pernah seorang yang lebih ahli dalam fikih daripada beliau, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih luas ilmu dan pengetahuannya, lebih cepat menjawab dan lebih terang penjelasannya daripada beliau. Jarang sekali mendapati orang semacam beliau." Beberapa pandangan dan pengetahuan tentang isu-isu ekonomi yang telah dipaparkan oleh Abu Zahra. Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid tidak memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai. Pemikiran ekonomi menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah Al-Nu'man ibnu Sabit bin Zauti, ahli hukum agama Islam, dilahirkan di Kufah 699 Masehi pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam mazhab hukum yang rasionalitis dan juga dikenal sebagai penjahit pakaian atau tailor dan pedagang dari Kufah dan Irak. Ia seorang non-Arab keturunan Persia. Kakeknya Zauti mengenalkan Sabit kepada Sayyidina Ali. Abu Hanifah mengalami pemerintahan 10 Khalifah Umayyah, termasuk Umar bin Abdul Aziz yang bertahta ketika Abu Hanifah baru berusia 18 tahun. Abu Hanifah juga pernah melihat 2 Khalifah Abbasiyah, Safah dan Mansur. Kesibukan Abu Hanifah terutama pada kegiatan perdagangan. Ia terkenal sangat jujur. Menjelang akhir hidupnya, Abu Hanifah dipenjarakan oleh Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, karena menolak menerima jabatan sebagai qadla atau hakim kerajaan Abbasiyah. Namun menurut pendapat lain, dia dimasukkan ke sel karena diduga mendukung Zaidiyah, sebuah faksi dari mazhab Syiah yang begitu sering menentang dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya, Abu Yusuf menyumbangkan beberapa konsep ekonomi. Salah satunya adalah konsep yang terdapat dalam kitab karangannya, yaitu kitab Al-Kharaj, yang berisi tentang sistem perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka yang harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan, dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap lump sum system atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian, sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekalangkong.